Pada kuliah termodinamika ini, bagian yang paling penting dalam diagram fasa pada umumnya dibatasi oleh daerah fasa cair uap atau apa yang kita kenal sebagai kubah uap. Sehingga diagram fasa substansi murni yang digunakan pada kuliah ini seperti untuk steam dan R134A umumnya hanya menampilkan di daerah kubah uap tersebut. Karena di aplikasi di lapangan umumnya hanya menggunakan data steam dan R134A pada daerah di sekitar kubah uap. Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang kubah uap, maka berikut ini akan ditampilkan animasi yang tujuannya untuk mengilustrasikan bagaimana kubah uap itu dikonstruksi. Sebagai contoh, kita gunakan air sebagai fluida kerja untuk penjelasan ini. Misalkan, sejumlah air dimasukkan ke dalam perkakas piston silinder dan ditekan dengan tekanan konstan tertentu. Kemudian energi dalam bentuk kalor kita tambahkan. Kita amati perubahan fasa, temperatur, dan volume yang terjadi selama proses ini. Kondisi awal air adalah cairan tertekan atau compressed liquid. Kemudian energi dalam bentuk kalor diberikan kepada air. Karena air masih dalam fase compressed liquid, penambahan kalor digunakan untuk menaikkan temperatur air, sehingga temperatur air naik sampai mencapai titik jenuhnya, di mana air siap merubah fasa dari cair menjadi uap. Karena proses berlangsung dalam tekanan konstan, dan perubahannya masih dalam fase cair, perubahan temperatur diikuti dengan perubahan volume yang meningkat, namun peningkatannya tidak terlalu begitu besar. Setelah mencapai fase cair jenuh, penambahan kalor berikutnya tidak merubah temperatur air, tetapi mengubah keadaan air dari fase cair menjadi fase uap. Air berubah fase dari cair menjadi uap secara berangsur-angsur. Perubahan fase ini akan terus berlangsung sampai semua air berubah menjadi uap, atau sampai dicapainya keadaan uap jenuh. Karena tekanan dijaga konstan, perubahan fasa dari cair menjadi uap menyebabkan terjadinya perubahan volume yang signifikan. Karena molekul-molekul air pada fasa uap lebih bebas bergerak, lebih energetik dibanding molekul air pada fasa cair, sehingga peningkatan volume membesar seiring dengan meningkatnya jumlah air yang berubah dari fasa cair menjadi fasa uap. Jadi berdasarkan kurva ini, terlihat bahwa perubahan fasa dari cair ke uap atau sebaliknya dari uap ke cair berlangsung pada tekanan dan temperatur konstan. Yang berubah hanya volumenya karena ada perubahan perilaku molekul air, di mana molekul-molekul air pada fasa uap lebih bebas bergerak sehingga volumenya akan naik. Setelah keadaan uap jenuh tercapai, karena semua air sudah berubah menjadi fase uap, maka penambahan kalor akan menaikkan temperatur air, sehingga melebihi temperatur air pada keadaan uap jenuh atau temperatur air pada keadaan saturasi. Pada kondisi ini, air berada pada fase uap superheated. Kenaikan temperatur menyebabkan molekul-molekul air pada fase ini memiliki energi kinetik yang lebih tinggi atau lebih energetik, sehingga terjadi peningkatan volume yang besar seiring dengan peningkatan temperatur yang terjadi. Jadi, pada perubahan fasa dari cair menjadi uap, kita bisa melihat ada 3 kondisi fasa di sini, yaitu air pada fasa cairan tertekan atau compressed liquid, lalu fasa campuran, dan terakhir adalah fasa uap superheated. Titik perubahan dari fasa cairan tertekan ke fasa campuran terjadi pada titik cair jenuh. Titik perubahan dari fase campuran ke fase uap superheated terjadi pada titik uap jenuh. Mari kita amati perubahan fase tadi untuk kondisi tekanan yang berbeda. Kita naikkan tekanan piston dengan cara menambahkan beban di atas piston. Lalu seperti sebelumnya, kita tambahkan energi dalam bentuk kalor, sehingga air berubah fase dari fase cair sampai menjadi fase uap superheated. Lalu kita amati perubahan temperatur, volume, dan fasa yang terjadi.
Pola kurva yang sama akan kita peroleh. Namun karena tekanan diperbesar, maka temperatur saturasinya pun membesar, sehingga titik cair jenuh dan titik uap jenuhnya juga berada pada posisi yang berbeda. Dan terlihat pada tekanan yang lebih tinggi, lebar daerah fasa campuran atau jarak antara titik cair jenuh dan titik uap jenuh semakin mengecil. Jika percobaan seperti ini kita lakukan untuk berbagai tekanan, maka akan kita peroleh kurva perubahan fasa seperti pada kurva berikut ini. Pola dari bentuk kurvanya hampir sama, namun bagian tengahnya atau bagian fasa campurannya yang berbeda. Tiap kurva pada tekanan konstan dari kiri ke kanan menampilkan perubahan fasa mulai dari fasa cair yang tertekan sampai ke fasa uap superheated. Titik-titik oranye pada gambar menampilkan titik cair jenuh untuk yang di sebelah kiri dan titik uap jenuh untuk yang di sebelah kanan. Pada kurva terlihat bahwa dengan bertambahnya tekanan, harga temperatur di mana proses saturasi terjadi atau biasa disebut sebagai temperatur saturasi juga bertambah besar. Sedangkan jarak antara titik cair jenuh dan titik uap jenuhnya semakin berkurang. Pada tekanan tertentu, untuk kasus air yaitu pada tekanan 22,0,9 megapascal, seperti terlihat pada kurva, perubahan dari cair ke uap berlangsung pada satu titik. Dan pada keadaan ini, titik cair jenuh dan titik uap jenuh bersatu pada titik tersebut. Titik ini dikenal sebagai sebutan titik kritis. Di atas titik kritis, perubahan dari fasa cair ke fasa uap tidak memiliki batas yang jelas. Jika kita hubungkan titik-titik cair jenuh sampai ke titik kritis, lalu kita sambungkan lagi dengan titik-titik uap jenuh, maka akan kita peroleh apa yang disebut dengan kurva kubah uap, seperti yang ditampilkan di sini. Daerah kubah uap dapat digambarkan dengan menggunakan berbagai variabel sebagai sumbunya. Misalkan kita dapat menggunakan temperatur atau tekanan sebagai sumbu vertikal. Sedangkan untuk sumbu horizontal, kita dapat menggunakan variabel energi dalam, entalpi, entropi, ataupun volume spesifik. Akan tetapi, semua kombinasi di atas memiliki prinsip yang sama, yaitu garis di bagian sebelah kiri kubah uap akan memisahkan fasa cair dengan fasa campuran cair uap. Garis ini biasa disebut sebagai garis cair jenuh atau saturated liquid line. Daerah di sebelah kiri garis cair jenuh merupakan daerah fasa compressed liquid atau cairan tertekan. Sedangkan bagian kubah di sebelah kanan memisahkan fasa campuran cair uap dengan fasa uap. Karena itu, garis di sebelah kanan disebut sebagai garis uap jenuh atau saturated vapor line. Daerah di sebelah kanan garis uap jenuh merupakan daerah fasa uap superheated. Bagian tengah di dalam kubah uap yang diapit oleh garis cair jenuh dan garis uap jenuh adalah daerah fasa campuran. Daerah di mana air dapat berada pada kondisi fasa cair dan fasa uap sekaligus. Garis tekanan konstan isobar atau temperatur konstan isotermis dapat digambarkan pada kubah uap. Garis isobar atau isotermis akan berbentuk horizontal pada daerah fasa campuran yang menggambarkan tekanan dan temperatur yang konstan selama terjadinya perubahan fase. Pada bagian atas kubah tidak terdapat garis pembatas antara fasa cair dan fasa uap. Dan pada bagian di atas kubah hanya ada fasa gas. Garis batas implisit antara fasa cair dan fasa gas adalah garis isobar atau isotermis yang melalui bagian paling atas dari kubah uap atau titik kritis. Garis isobar atau isotermis yang melalui titik kritis disebut sebagai garis isobar kritis atau isotermis kritis, yang juga menjadi pembatas antara fasa uap dan fasa gas pada daerah di sebelah kanan kubah uap. Daerah di bawah garis isobar kritis atau isotermis kritis pada bagian itu adalah fasa uap,
sedangkan daerah di atasnya adalah fasa gas. Titik kritis dari suatu substansi adalah properti yang unik, karena pada titik tersebut fasa cair dan fasa gas dapat berada secara bersamaan. Misalkan, air memiliki titik kritis pada 22,09 MPa dan temperatur 647,3 Kelvin.